ternyata variannya tidak sesederhana yang kita bayangkan. Ada napiter yang dalam tanda kutip ikut-ikutan, kan ada napiter yang belum bisa baca Quran. Oke, terima kasih. Ketemu lagi dengan saya, Om Memon. Hari ini kita ada tamu yang cukup spesial, luar biasa, dan hadir di sini. Kebetulan kan dari Kementerian Agama. Selamat datang, Pak Aid, di Lapas Pasir Putih. Ya, terima kasih sudah datang. Nah, Pak Aid, sungguh kesempatan yang sangat luar biasa nih bisa hadir di sini. Apa sih sinergitas yang terjadi antara Kementerian Agama dengan Lapas Pasir Putih sendiri? Ya, sebetulnya ini bagian dari tugas antar aparatur negara sebetulnya. Nah, kami di Kementerian Agama ada pegawai yang punya tupoksi penyuluhan namanya. Penyuluh agama ini tidak hanya Islam, tapi semua agama-agama ada penyuluhnya. Nah, kebetulan saya menjadi ketua Pokja di Cilacap, menjadi sekjen di Jawa Tengah. Jadi untuk penyuluh yang beranggotakan di satu Jawa Tengah, PNS dan non PNS ada 5.000 penyuluh agama Islam. Nah, salah satunya adalah 8 tugas kepenyuluhan. 8 tugas itu diantaranya salah satunya adalah konsentrasi menanggulangi terorisme, radikalisme dan terorisme. Salah satunya. Oke, salah satunya adalah penyuluhan untuk penanggulangan terorisme. Iya, itu. Wah, sangat terkesan bagus sekali nih, Pak. Bagaimana kesan Bapak terhadap pola pembinaan yang terjadi di Lapas Pasir Putih? Ya. Baik penyuluhannya, konselingnya, atau mungkin Bapak punya pengalaman tersendiri dengan narapidana teroris di Pasir Putih, Pak? Ya, memang kalaupun awalnya ini kegiatan lokal, karena kami penyuluh tingkat Cilacap ya, Kabupaten Cilacap, tetapi faktanya Pasir Putih itu adalah kasus-kasus nasional. Ya. Hingga akhirnya proses pengalaman kami sebelumnya dimulai dari dulu sebelum di Pasir Putih, ketika belum fokus itu di Kembang Kuning, masih campur antara napiter dan napi umum. Nah, pengalaman lapangannya ada dua hal yang dilakukan. Yang pertama penyuluhan umum, kemudian ada bimbingan konseling. Ada 4 pokok yang harus dilakukan. Sebenarnya ada edukasi, ya, kemudian ada informasi, edukasi, kemudian konsultasi dan advokasi. Ini langkah-langkah bentuk agama mestinya begitu. Nah, alhamdulillah yang selama ini kami sudah melakukan kegiatan bersama sejak tahun 2013 di Kembang Kuning, kemudian akhirnya merambah ke Pasir Putih, ke Permisan, dan yang istimewa bagi Pasir Putih adalah fokus di bidang napiter. Nah, ini yang mungkin tantangan tersendiri. Pengalaman saya ternyata variannya tidak sesederhana yang kita bayangkan. Artinya yang pertama napiter itu ada juga yang sifatnya ideologis, di mana mereka memang punya kemampuan pengetahuan keagamaan yang cukup, bahkan mungkin punya keyakinan yang luar biasa, hingga jika kita kemudian pakai pendekatan jidal atau diskusi, barangkali tidak akan kena, harus ada pendekatan yang lain. Tapi juga ada napiter yang dalam tanda kutip ikut-ikutan, dalam segi pengetahuan tidak cukup. Bahkan saya juga menemukan ada napiter yang belum bisa baca Quran. Jadi variannya banyak sekali. Nah, disinilah kemudian penyuluh itu harus punya kemampuan ganda, di samping pengetahuan agama yang dikuasai, juga pendekatan psikologis yang dikuasai. Mirip dengan bimbingan konseling Islam begitu. Akhirnya begitu, harus begitu. Wow, sangat luar biasa. Ternyata banyak sekali warna di dalam kegiatan ya, Pak ya. Iya, contohnya betul. Tadi Bapak bilang bahwa penyuluhan itu tidak hanya sebatas penyuluhan saja, tetapi ada sedikit psikologisnya juga, ada konselingnya juga, terus ada advokasi juga, Pak. Betul. Berarti ini sebuah peranan yang sangat bagus dari Kementerian Agama, bahwa kolaborasi yang baik antar instansi itu sangat dibutuhkan di dalam kegiatan deradikalisasi narapidana teroris, Pak. Ya, betul. Dan kemarin belum lama ini ketika kebetulan kami juga mengangkat Majelis Taklim dengan 2 konsepsi penanggulangan terorisme, atau lebih tepatnya kalau di luar itu pencegahan. Itu
ada majelis taklim kami yang bernama Majelis Taklim Aswaja ini membuat 2 langkah. Langkah pertama langkah doktrinasi. Kemudian yang kedua sasarannya anak-anak muda. Karena pengalaman kami di Pasir Putih tidak ada satupun napiter yang kakek-kakek itu. Semuanya anak-anak muda. Ya. Yang kedua tidak ada napiter yang secara ekonomi itu mapan. Coba dicermati aja itu. Nah dari sini mah kemudian saya di luar mencoba membuat majelis taklim yang agak khusus, yaitu menangkal radikalisme yang mengarah pada terorisme. Kalau hanya berpikir radikal, barangkali itu memang sebuah keharusan seorang beragama berpikir atau mendalam keimanan. Tetapi ketika keyakinannya dipaksain menjadi sebuah pemaksaan, apalagi berupa teror dan kekerasan, itu yang jadi masalah dan bisa masuk ke Pasir Putih itu. Jadi di sini langkah pertama doktrinasi dengan Islam moderat. Atau dalam konsep Kementerian Agama itu moderasi beragama. Kemudian dalam konsep Islam yang lain adalah Islam jalan tengah. Kemudian ada kalau MUI Islam wasaton. Ya. Kemudian ini yang kedua yaitu pembinaan ekonomi bagi anak-anak muda. Ini penting karena salah satu faktor orang menjadi galau itu kalau ekonominya goncang. Dan ketika kegalauan ini di masa muda yang secara psikologis heroik, dia akan mencari kenyamanan keagamaan yang nanti kita temukan dalam Islam yang sesuai dengan jiwanya, itu heroisme. Islam yang sifatnya itu perang, kemudian keras, itu menarik. Dibanding Islam yang soft. Ini makanya anak muda coba lihat di Pasir Putih, dari sekian banyak orang, mungkin kadang mencapai ratusan napi gitu ya. Itu kebanyakan anak muda yang karakternya itu keras hati, kemudian biasanya juga karena dia sebenarnya punya kehebatan. Saya ngomong sama napiter, keinginan atau kesungguhan kalian mempelajari agama itu jangan dihentikan, tetapi beragama dan belajar agama harus berguru dengan sanad yang jelas. Artinya punya guru. Kalau sekedar internet, ya saya bilang kamu kayak gini kenapa? Saya ikut ini Pak, saya ikut internet Pak. Tanggung jawab enggak tim internet untuk membela? Enggak ada satupun kan pembelaan dari, mohon maaf ya, media sosial misalkan, enggak ada. Makanya itu boleh, itu nggak bisa ditangkal. Kita belajar dari media itu boleh, ya, tetapi harus diguruin. Misalkan kamu belajar tentang jihad, wah ada tuh bahasa jihad tuh menarik bagi kalian. Di internet kamu buka-buka itu, nah kamu langsung datang ke seorang kiai atau siapapun, atau mungkin yang punya legalitas lembaganya, kamu tanyain, berdiskusi tentang jihad itu yang kayak apa. Dari situ kalian jika ada apa-apa, kamu akan menjawab, saya belajar di pesantren A, saya belajar di pesantren B, saya belajar sama guru A. Jadi jelas alamatnya. Ini saya juga ngomong kayak gini tidak hanya sama napiter, tapi juga sama anak-anak muda yang di luar. Hati-hati belajar agama, ya. Bukan karena nggak mungkin kan kita menangkal media. Ya, betul. Nah, podcast ini kan nggak mungkin ditangkal. Ya, kita harus saingi dengan podcast yang positif. Nah, seperti ini luar biasa Pasir Putih. Siap. Terima kasih Bapak. Tadi saya mendengar bahwa memang banyak di luar sana itu lebih banyak belajar karena dengan teknologi Bapak. Betul ya. Memang sangat-sangat miris sekali kami melihat bahwa teknologi itu sangat pengaruhnya sangat besar, tetapi tidak ada yang berani bertanggung jawab atas teknologi itu sendiri. Iya. Jadi Bapak tadi melihat bahwa banyak sekali anak muda di luar sana, termasuk di Lapas Pasir Putih juga banyak beberapa napi memang masih muda dengan ego yang besar, dengan karakteristik yang membuat mereka tuh pengen media. Iya betul, karena terjebak karena media ya Pak saya. Berarti intinya adalah bahwa boleh kita belajar banyak, tetapi kita juga harus tahu kemana arah tujuan kita dan kita juga harus bisa menempatkan diri serta memilih guru yang tepat, begitu Pak? Betul. Kalaupun misalkan webnya alatnya jelas, misalkan Muhammadiyah online, berarti orang Muhammadiyah itu jelas nih. Betul, NU online. Ya. Oh ini NU bertanggung jawab nih. Kemenak, web Kemenak, web Kemenkumham misalkan, kan jelas. Rujukannya dari mana? Dari Kemenkumham ini. Nah, jelas adalah. Tetapi kalau webnya nggak jelas, kan? Kemudian alatnya nggak jelas, hanya Islam apa, nggak tahu kita siapa di balik itu yang kemudian kita jadi bisa mungkin belajar dengan tanpa guru, sama saja belajar dengan setan. Kira-kira begitu. Sahabat-sahabat Patih di luar sana, jangan pernah terpengaruh dengan hal-hal yang instan, mudah, dan cepat. Itu sangat tidak baik. Ternyata
banyak sekali harus dilihat dulu apakah link itu atau alamat website itu benar atau tidak. Ternyata banyak sekali link-link yang cukup menarik mungkin di luar sana, tetapi yang mempunyai lisensi atau mungkin pendampingan yang tepat itu harus sesuaikan dengan apa yang diinginkan oleh teman-teman di luar sana. Ya. Bukan begitu, Pak? Iya, makanya di sini kami di majelis juga kemudian tidak hanya misalkan gini, kita pembelaan terhadap bangsa dan negara. Betul. Kalau dulu kita pembelaannya fisik, ya, maka ada pelatihan-pelatihan fisik untuk pertahanan negara ini. Ya. Tapi sekarang jika negara ini diserang dari media, pasukan apa yang kita butuhin? Cyber. Maka majelis taklim pun sekarang mestinya membuat ruang semacam kayak ada kegiatan media sosial. Bagaimana anak-anak muda ini diajari berdiskusi keagamaan, tapi juga diajari memahami agama, kemudian mereka kan senang media. Anak-anak muda di bawah saya yang usianya SMK, SMA, atau lagi kuliah, itu kecerdasan medianya luar biasa. Tapi bagaimana menggunakan media yang harus dibimbing. Maka kita kasih ruang, maka kami di Masjid Taklim kami Aswaja itu ada yang namanya media, membuat web atau membuat channel namanya Al-Hasbi Channel misalkan. Itu nanti saya bilang coba ini diskusin apa buat drama Islam moderat misalkan, materinya apa diskusikan, kemudian ungkapin dengan bahasa-bahasa entah parodi entah apa yang itu ternyata menarik. Maka silahkan ini promosi ini kunjungi juga nih Al-Hasbi Channel. Punyanya Majelis Taklim. Teman-teman jangan lupa itu Al-Hasbi Channel. Iya. Al-Hasbi Channel Cilacap. Nah, mungkin teman-teman yang di luar sana yang hobi dengan media, kamera, komik, atau mungkin cerita-cerita menarik, ayo boleh bareng-bareng kita bersama ke sana, kita belajar di sana. Tapi ingat, semua pelajaran itu baik dan harus tepat gurunya. Bukan begitu, Bapak? Betul. Ibaratnya begini, saya kemarin memang anak-anak muda kadang minder. Loh Pak, saya nggak mengenal agama dengan baik. Saya tidak menguasai agama dengan baik. Fungsi kamu bukan begitu. Kamu tentara. Kamu yang pegang senjata. Pelurunya kita cari. Pelurunya siapa? Narasumber kita siapa? Misalkan kalau ini ada berita tentang Islam garis keras bicara di media, kamu tahu, kemudian menghina misalnya pimpinan negara misalkan, nah kamu nggak bisa menangkal, tapi kamu gemes, kamu punya media, kamu bisa punya YouTube, kamu punya podcast, kamu punya Facebook, kita bikin tim, kita datangi apa? Ketua MUI. Nah, ketika kita sajikan, ini loh di media begini, gimana tanggapan MUI? Nah, itu perangannya seperti itu. Bagaimana nih, misalkan kalau ini persoalan fikih, kita cari ahli fikih. Bukan kita yang ngomong, ahlinya yang ngomong. Itu namanya tentara punya senjata, tinggal cari peluru. Oke, baik Bapak. Terima kasih sekali. Saya mau tanya Pak, peranan penting dari Kementerian Agama di Lapas Pasir Putih itu apa saja Pak? Baik, yang pertama, salah satunya ketika bekerja sama dengan lapas di Pasir Putih adalah pembinaan keagamaan bagi para napiter. Sebetulnya tidak hanya bagi napiter, bagi pegawai pun dilayani. Tapi karena ini fokus ya, pegawai di sini nggak mungkin akan ngumpul-ngumpul gitu ya, karena saya nggak tahu persis sibuknya kayak apa ngurusi banyak orang di sini. Itu tapi pembinaan keagamaan. Yang kedua adalah ketika posisi dengan BNPT misalkan, maka kami juga dari narasumber keagamaan. Jadi memang kami ya ada tugas kedua yang sangat umum di penyuluh adalah pembangunan bangsa atau negara dalam bahasa agama. Kalau panjenengan di Pasir Putih pakai bahasa lembaga pemasyarakatan, bagaimana protap pembinaannya, itu harus punya standar. Kami punya standarisasi adalah pembinaan dengan bahasa agama. Bahasa saya selalu bahasa agama, bukan bahasa yang secara sektoral itu jelas ya, jelas. Kalau lapas ini ada tahapannya begini, misalkan masuk ke Pasir Putih begini-begini, itu bukan bagian saya. Bagian saya nanti ini orang kok pemikiran keagamaannya kok radikal dan cenderung mau keras, cenderung nyalain negara. Nah ini pelan-pelan saya harus pelajari bagaimana peran Kementerian Agama untuk membuat masyarakat ini berpikir atau bermindset Islam moderat. Islam yang mampu berdampingan dengan semua agama yang ada di Indonesia, yang ini sudah menjadi kesepakatan bangsa ini. Itu peran Kementerian Agama baik di luar maupun di dalam lapas. Karena di dalam lapas pun warga negara Indonesia banyak. Betul sekali. Bahkan mayoritas ya, walaupun ada juga yang di luar Indonesia. Terima kasih. Oke Bapak, berarti itu adalah peranan penting dari Kementerian Agama bersinergi dengan Lapas Pasir Putih, mengembalikan narapidana itu untuk berpikir Islam moderat ya Pak. Betul, yang menerima semua agama di Indonesia, karena semua sesuai dengan
dengan intinya adalah Pancasila. Betul, betul. Nilai-nilai Pancasila yang harus disadari, betul. Betul sekali, Bapak. Dan bagaimana memahamkan mereka itu sebetulnya ketika pelan-pelan diskusi narasinya dibandingkan mereka itu menerima. Ternyata mereka hanya kurang paham aja atau kurang referensi atau apa yang mungkin atau kurang rileks ya. Jadi tekstual atau mungkin kalau bungkusnya tidak Islami itu ditolak. Nah ternyata NKRI itu bungkusnya memang bukan negara Islam Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia, bungkusnya bukan negara Islam, tapi coba isinya. Maka pertanyaan baliknya, apakah mana 5 sila ini yang bertentangan dengan nilai-nilai keislaman? Pertanyaannya begitu dibalik. Nilai-nilainya, mana nilai kebinekaan yang bertentangan dengan keislaman? Mana UUD yang bertentangan dengan nilai keislaman? Nggak ada, bahkan undang-undang di negara ini hampir semuanya itu sudah merespon umat Islam. Ada undang-undang zakat, undang-undang haji, undang-undang perkawinan Islam. Semuanya udah. Jadi kalau kita pikir ke situ, terus maunya apa? Kalau bicara khilafah, Indonesia itu negara yang mungkin sepertiga benua ya, bahkan mungkin sepertengah benua tuh ya. Jadi luar biasa sekali. Ini udah negara terbesar di dunia, dengan agama Islam yang terbesar di dunia, berarti ormas terbesar di dunia. Tidak mau ngomong apa itu kan? Nggak usah klaim-klaim khilafah, ini udah khilafah. Kalau kamu bicara begitu, nah, kira-kira begitu. Oke, terima kasih Bapak. Sebuah obrolan yang cukup menarik. Jadi saya juga menambah pengetahuan buat kami juga. Ternyata banyak sekali ya tugas pokok yang bersinergi dengan Lapas Pasir Putih sendiri. Dari psikologisnya dapat, dari agamanya dapat, dan yang saya tangkap adalah bahasa cinta secara Islamiah, bahasa secara baik. Ya, jadi ada pendekatan yang lumrah, pendekatan akal itu ya. Betul. Alias jadi kita berdiskusi bukan berdebat. Betul, ya. betul, Pak. Kita mendengarkan tapi juga memberi narasi pembanding harus kita lakukan. Yang kedua kemudian pendekatan psikologi. Bagaimana kalau kira-kira masih kekeh kita bicara masalah pendekatan tentang kemanusiaan, humanisme. Dia punya keluarga, kita punya keluarga, pendekatan itu. Kemudian juga jangan lupa pendekatan emosional. Kita harus lebih soft, kita harus nahan diri, kita harus lebih sabar mendekati siapapun yang ada di depan kita. Yang terakhir jangan lupa pendekatan spiritual, mendoakan mereka. Oh, sangat-sangat luar biasa Bapak. Terima kasih sekali nih, terima kasih sekali sudah datang ke sini, dan terima kasih sudah memberikan wacana juga buat saya dan teman-teman sahabat Pati di luar sana. Oke, terima kasih untuk podcast hari ini. Jangan lupa jaga selalu kesehatan, sinergitas dengan Kementerian Agama tetap jalan. Terima kasih Bapak. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.